izin bertanya. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi hakikatnya memang wajib untuk kita ketahui sebagai umat beragama. Nah ini begini Pak Ustadz, ini kelihatannya pertanyaan saya ini simpel, tapi menjadi sedikit bermasalah, terutama di kalangan umat Islam. Misalnya di kehidupan kita ini kan ada kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi. Misalnya kalau ada keluarga yang meninggal, kita harus bukan harus ya, artinya dianjurkan untuk baca Yasin. Ada malam 1-3, malam 7, malam 40 dan seterusnya. Ada juga misalnya kita menempati rumah baru, jadi dianjurkan untuk semacam syukuran gitu ya, tentunya syukuran dalam bentuk-bentuk keagamaan, yaitu agama Islam, misalkan apakah membaca surat Ar-Rahman dan lain sebagainya. Saya rasa itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini akan membuka wacana daripada keluarga bahwa hakikatnya membaca ayat suci Al-Quran itu dibenarkan dan pada saat-saat bagaimana yang tidak dibenarkan. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi Nabi SAW tatkala diutus oleh Allah ke orang-orang Arab dalam rangka untuk mengatur tradisi mereka. Oleh karenanya ada tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam, Rasulullah SAW tetapkan. Ada tradisi yang bertentangan dengan Islam, maka Rasulullah SAW larang. Oleh karenanya Rasulullah SAW di antara tuduhan orang-orang musyrik kepada Nabi banyak, di antaranya kadzdzab, pendusta, di antaranya penyihir, di antaranya sabi. Ini tuduhan yang paling sering diucapkan kepada Nabi. Sabi artinya orang yang keluar dari adat tradisi nenek moyangnya. Jadi mereka mengatakan ini Muhammad jangan ikuti, kenapa dia keluar dari tradisi nenek moyang. Justru Nabi datang untuk memperbaiki tradisi yang ada. Jadilah Islam sebagai barometer untuk mengukur mana tradisi yang benar, mana tradisi yang salah. Bukan sebaliknya, tradisi sebagai barometer untuk mengatur Islam. Islam yang cocok kita terima, yang nggak cocok kita balikkan ke Arab. Ini nggak benar sebenarnya. Ya, jadi saya katakan bahwasanya Islam datang untuk mengatur tradisi. Makanya di zaman Nabi SAW banyak orang masuk Islam dari Persia, dari Romawi, dari mana-mana, tidak merubah Islam itu sendiri. Islam tetap saja di mana-mana sama. Justru Islam yang mengatur tradisi apa? Tradisi mereka. Yang cocok diterima, yang tidak cocok maka diterima. Pertanyaan tadi tentang masalah orang bangun rumah kemudian syukuran, ini tidak jadi masalah dalam Islam. Dalam Islam, kalau kita mendapatkan kenikmatan, maka kita bersyukur kepada Allah. Dan syukur tersebut dalam berbagai bentuk. Para sahabat dulu kalau mereka bersyukur, mereka sujud syukur, kemudian mereka bersedekah, ya, mereka mungkin perbanyak puasa, terserah, nggak jadi masalah. Nah, kalau kita misalnya baru naik pangkat misalnya, boleh kita berpuasa kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah karena saya naik pangkat, dapat jabatan misalnya. Atau saya baru beli rumah baru, saya ingin undang orang miskin, saya kasih makan, nggak jadi masalah. Namun memang tidak harus, ya. Dan tidak harus baca Yasin, tidak harus ya. Pokoknya kita bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang mudah bagi kita. Entah kita mengundang keluarga semua, kita kasih makan seluruhnya, bikin pengajian. Kenapa? Syukuran. Ini tidak mengapa dalam Islam. Ya. Tetapi yang pertanyaan pertama yang berkaitan dengan ritual hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, ini memang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena saya punya tulisan khusus tentang hukum acara tahlilan menurut mazhab Syafi'i. Kalau kita telusuri perkataan ulama Syafi'iyah dalam buku-buku mereka, di antara Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah taala, mereka melarang tradisi berkumpul-kumpul di rumah kematian lebih dari 3 hari, dilarang. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan yujaddidul huzn, ini membuat orang semakin bersedih lagi. Islam memberi kita kesempatan untuk takziah selama 3 hari. Lebih dari itu maka tidak dianjurkan. Bahkan hukumnya bisa makruh, kecuali kalau orang memang yang belum sempat ketemu. Tapi kalau sengaja buat acara lebih dari 3 hari, maka ini hukumnya makruh menurut ulama mazhab Syafi'iyah. Saya bacakan ya fatwa dari ulama Syafi'iyah dari Banjarmasin. Kebetulan saya pas sholat di kantor mahkamah, enggak di sini di Jakarta. Di situ ada Mahkamah Agung kalau misalnya ada masjidnya itu. Ya. Kebetulan saya sholat itu ada perpustakaan
di sebelah istana. Iya, iya. Kemudian saya kebetulan ada buku tulisan seorang Syekh Indonesia dari Al-Banjari. Ya, sebentar ini kebetulan saya copy, saya foto langsung bukunya. Ya, bukunya ini judulnya Sabilul Muhtadin, karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia berkata, sunnah bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Jadi Islam mengajarkan kalau ada orang yang terkena musibah, kita yang bantu. Makanya waktu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, meninggal dalam perang Mu'tah, dia meninggalkan istri dan anak-anaknya, Asma binti Umayyah dan anak-anaknya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahu qad atahum ma yushghiluhum." Buatkanlah makanan, kirimkanlah makanan kepada keluarga Ja'far. Kenapa mereka sedang sedih, tidak sempat mungkin masak, bikin bantuan mereka, berikan makanan kepada mereka. Bukan sebaliknya, kita merepotkan mereka, harus bikin acara sampai dikatakan dengan kenduren kematian. Apa walimah kematian? Kita tahu walimah itu untuk senang-senang, bukan ada kematian kita senang-senang. Maka kenapa kita kemudian merepotkan orang yang meninggal harus buat makanan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40? Seharusnya kita yang datang membantu. Kalau kita tidak kasih makanan, kasih amplop, kasih sesuatu yang buat mereka bahagia, bukan malah merepotkan apa? Merepotkan mereka. Oleh karena ulama Syafi'iyah tatkala mana hal ini makruh, mereka ada beberapa dalil yang mereka mengatakan makruh. Pertama, kenapa hukumnya makruh membuat acara-acara seperti itu? Karena bertentangan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi SAW menyuruh kita memberi keringanan kepada mereka, kita bantu mereka, bukan sebaliknya mereka dibuat repot. Ya. Dan tidak semua orang punya uang yang banyak. Ya. Ada sebagian orang kampung ayahnya meninggal, kena musibah, ayahnya meninggal harus juga tahlilan sampai 7 hari sampai 40 hari, kasihan. Ya, kasihan, uang harus keluar. Sementara Nabi SAW meninggal, istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal, sahabatnya meninggal, ya, umat Islam di zaman Nabi tidak seorang pun yang melakukan acara seperti ini. Kenapa di zaman Nabi acara tersebut tidak dikenal, kok sekarang bisa jadi wajib? Dan sekarang hukumnya jadi wajib. Kalau ada orang tidak melakukan acara seperti itu, dicurigai, kenapa kamu tidak begitu? Kenapa bapakmu tidak kau tahlilan, seakan-akan kau hanya sekedar kayak ngubur kucing saja. Ini tidak benar. Di zaman Nabi tidak melakukan. Bagaimana di zaman Nabi tidak pernah dilakukan, kok sekarang jadi wajib? Ini tidak benar. Kita bilang sunnahnya sebaliknya. Sunnahnya kalau orang meninggal, kita datang, tidak apa kita berdoa, kita doain yang meninggal. Kemudian boleh kita bersedekah atas nama yang meninggal, tapi harus membuat makanan hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-7, hari 40, hari ke-100. Maka ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW. Jadi ini yang saya yakini, dan ini adalah mazhab Syafi'iyah. Maka saya sering heran di tanah kita ini bermadzhab Syafi'iyah, namun untuk masalah ini mereka menyelisih mazhab Syafi'iyah. Dalam seluruh, bahkan saya tantang, saya bilang datangkan buku mazhab Syafi'i yang mengatakan ini hukumnya sunnah. Buku Syafi'i manapun. Ya, apakah Majmu' Syarah Al-Muhadzab, bukunya Nawawi, bukunya Syafi'i, bukunya imam-imam yang lain, datangkan bahwasanya ini disunahkan. Ternyata seluruh buku mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Maka kita tinggalkan hal tersebut lebih baik, ya. Dan saya sampaikan kalau orang meninggal, ya, ada beberapa perkara yang bisa kita lakukan. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Yalhaqul Mayyit Salasa. Kata Imam Syafi'i, orang yang sudah meninggal bisa mengambil manfaat dengan 3 perkara. Pertama, kita mendoakannya, ya. Yang kedua, kita menghajikan atau mengumrohkannya, dan ketiga kita bersedekah atas namanya. Kita bersedekah atas namanya. Oleh karenanya, kalau seandainya misalnya kita membuat amal jariah, misalnya gali sumur, niatnya untuk orang tua sampai. Kita bangun masjid, niatnya untuk orang tua sampai, ya. Kita beri sedekah kepada pondok, niatnya untuk orang tua sampai. Semua sedekah atas nama orang tua sampai atas nama mayat. Adapun mengirimkan bacaan Quran maka khilaf di kalangan para ulama. Ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan sampai, misalnya kita baca Al-Fatihah kita kirim kepada mayat, kita baca Al-Baqarah pahalanya kita kirim kepada mayat, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan sampai, Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai. Tapi supaya kita keluar dari masalah khilaf, kita lakukan yang disepakati oleh para ulama, yaitu 3: mendoakan, menghajikan dan mengumrohkan, sama bersedekah atas nama mayit. Maka ini ijma ulama sepakat bahwasanya itu sampai kepada mayat. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana dengan hukum ziarah kubur yang dikhususkan pada sebelum Ramadan? Sebenarnya ziarah kubur kapan saja dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan zurul kubur, ziarahlah kuburan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Kita ini terlalu lalai dengan dunia, banyak kesibukan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan istri, sibuk dengan anak, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan politik, sibuk dengan urusan luar. Sering kita lupa bahwasanya kita bakalan meninggal dunia. Oleh karenanya dianjurkan kita untuk ziarah kuburan. Kemudian kita mendoakan orang yang di kuburan dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, kami pasti nyusul kalian. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Kalau kita mengatakan wa inna insyaallah bikum lalahikun, kami pasti nyusul kalian, maka kita ingat dengan akhirat. Maka Rasulullah SAW mengatakan zurul kubur, ziarah oleh kuburan, karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Makanya Utsman bin Affan kalau sudah ke kuburan beliau menangis. Beliau menangis karena beliau tahu bahwasanya kuburan adalah awal dari seorang masuk dalam alam akhirat. Pertama kali akan masuk dalam alam kubur. Dan tidak ada waktu tertentu, ya. Kalau orang mengatakan, Ustaz, saya menziarah kubur di bulan Ramadan karena kebetulan itu waktu kosong, atau saya menziarahi pas kuburan orang tua pada waktu Idul Fitri karena lagi liburan, enggak jadi masalah. Kalau hanya sekedar ini kebetulan waktu yang pas. Tapi tidak boleh meyakini bahwasanya ziarah kuburan pada bulan Ramadan afdal, ada pahalanya demikian, enggak boleh, ini bid'ah. Tapi kalau seorang menziarah kuburan yang sekedar pas waktunya kebetulan, saya lagi libur kuburan, lagi kumpul sama keluarga, kita pergi sama-sama ke kuburan, ini tidak jadi masalah. Yang tidak boleh meyakini bahwa ini waktu khusus spesial ada pahala tertentu, tidak boleh. Karena tidak boleh kita meyakini suatu pahala kecuali dengan dalil. Karena agama ini bukan pakai otak kita, tapi pakai syariat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi tidak mengapa kalau orang ingin ziarah bulan Ramadan tidak jadi masalah, tapi jangan meyakini itu waktu spesial untuk ziarah kubur. Ustaz, mengapa setiap kajian saya mengantuk ya? Apalagi Jumatan ya. Apalagi Jumatan. Ya memang kalau benar orang saya susah tidur baca Quran pasti ngantuk. Kenapa? Setan menggoda supaya kita apa? Ngantuk. Benar, orang kalau susah tidur baca Quran, mana tahu ngantuk tidur sendiri. Memang setan menggoda kita supaya kita apa? Tertidur supaya tidak baca Al-Quran. Ya kalau kita ngantuk pas kajian, cuci muka, ada saran-saran yang pindah tempat, ya, kita wudu, ya. Ini kita berusaha. Tapi kalau memang sebelumnya kerjaan banyak, kita wajar memang lagi apa? Lagi ngantuk. Tapi kalau tadinya segar tiba-tiba ngantuk, ini bahaya, pasti diganggu apa? Syaitan. Maka berwudu, kalau tidak pindah apa? Posisi atau mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim supaya kita bisa segar lagi ikut pengajian. Kalau suami menikah lagi sepeninggal istrinya sudah meninggal, suaminya menikah lagi. Dia akan ketemu dengan semua istrinya, tapi tidak dengan istri. Gimana? Ia hanya akan berjumpa di akhirat dengan suami terakhirnya. Mohon penjelasan. Ya benar, bahwasanya seorang wanita akan dijumpai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan suami yang terakhirnya. Oleh karenanya, tatkala Abu Darda meninggal dunia, kalau tidak salah dia dilamar oleh Muawiyah. Namun dia tolak. Kenapa? Dia ingin bertemu dengan siapa? Abu Darda. Ini hak dia, boleh-boleh saja. Kalau menikah lagi juga boleh. Tidak menikah juga karena ingin bertemu dengan suami yang terakhir juga boleh. Nah kalau suami, istrinya meninggal, dia nikah lagi, istrinya meninggal lagi, nikah lagi. Di akhirat ketemu dengan 3 istri, nggak jadi masalah. Memang ada masalah. Ada masalah kalau suami ketemu dengan 3 istri. Ustaz, nanti saya cemburu. Di akhirat hukumnya lain dengan di dunia. Yang jelas kalau ibu-ibu sudah masuk akhirat tidak ada kesedihan, tidak ada kecemburuan. Makanya Allah mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Kami cabut seluruh kedengkian, kecemburuan, kejengkelan dari hati-hati mereka. Maka seluruh penghuni surga tidak ada kecuali kesenangan. Dan kesenangan di akhirat bukan hanya dengan suami, banyak kesenangan yang lain yang Allah siapkan. Maka ibu tidak usah berpikiran, waduh, sebelum saya mati saya bilang, suamiku, kalau saya mati kamu jangan nikah lagi ya. Wah ini terkadang penyiksaan terhadap suami. Istrinya sudah meninggal, suaminya masih muda, 30 tahun hidup tanpa istri, menderita. Ya silakan nikah saja. Nanti kalau ketemu di akhirat berkumpul 2 istri, Nabi SAW bertemu dengan 9 istrinya di akhirat, dan tidak ada namanya kecemburuan, yang ada hanyalah kebahagiaan dan ketentraman. Ya. Jangan mengkiaskan, menganalogikan dunia dengan apa? Akhirat. Akhirat punya hukum tersendiri. Allah akan mencabut kedengkian dari hati-hati manusia.
Sampai jam berapa dulu? Setengah 12 apa? Setengah 12 ya. Saya punya kegiatan masing-masing. Pertanyaan, apa saja syarat-syarat agar amal ibadah kita diterima dan tidak sia-sia? Amal ibadah diterima dua syaratnya, ikhlas kepada Allah, jangan sampai riya, jangan harap pujian, jangan harap disanjung. Yang kedua, sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, kalau ada seorang sholat sebelum subuh 4 rakaat, ditegur oleh Ibnu Musayyib, kenapa kau sholat subuh sebelum subuh 4 rakaat? Kita tahu namanya sholat qabliyah fajr berapa rakaat, qabliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Dia sholat 4 rakaat. Kemudian dia mengatakan, apakah Allah akan mengadab saya kalau saya sholat 4 rakaat? Kata dia, iya, karena kau menyelisih sunnah Nabi, bukan karena sholat, tapi kau menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh yang dilakukan oleh sebagian jemaah Indonesia, saya lihat di Mekah, kita tatkala umrah aturannya tawaf 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat setelah apa? Tawaf. Kemudian sa'i, tahallul, selesai. Tidak ada namanya 2 rakaat setelah sa'i, tidak ada dalam syariat. Maka jangan seorang nambah-nambah umrahnya. Sudah tawaf 7 putaran, 2 rakaat setelah tawaf, kemudian dia sa'i, 2 rakaat setelah sa'i. 2 rakaat setelah itu tidak ada, itu bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Apakah Anda menganggap umrah Nabi kurang keren sehingga tambah cara 2 rakaat setelah sa'i? Nanti kalau kita buka pintu seperti ini, setiap orang bisa berkreasi. Ada yang mengatakan, Ustaz, setiap tawaf 1 putaran saya 2 rakaat. Putaran kedua 2 rakaat lagi. Kita bilang nggak boleh seperti itu. Meskipun sholat itu bagus, namun itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam masalah ibadah tidak perlu kita berkreasi. Yang diajarkan oleh Nabi sudah sangat banyak, dan kalau kita kerjakan tidak bakalan mampu selesai. Ngapain kita bikin lagi kreasi-kreasi ibadah baru? Oleh karenanya, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di antara sholat yang tidak diperbolehkan namanya sholat raghaib. Apa itu sholat raghaib? Sholat raghaib adalah sholat 6 rakaat setelah maghrib di Jumat pertama di bulan Rajab. Namanya sholat raghaib. Kata Imam Nawawi, inilah bid'ah yang mungkar. Kenapa tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Demikian juga waktu Ibnu Abbas, ada seorang sahabat, ada seorang di sisi Ibnu Umar, dia bersin. Waktu dia bersin, kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka ditegur oleh Ibnu Umar, kami tidak pernah diajarkan seperti itu oleh Nabi. Kalau bersin cuma cukup apa? Alhamdulillah. Bukan berarti salawat buruk, enggak, salawat bagus, tapi jangan digandengkan jadi zikir bersin. Anda mau bersalawat nanti belakangan, jangan Anda rangkaikan jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Enggak benar, karena ini menjadi ritual. Kalau selama sudah jadi ritual, tidak boleh. Ritual harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengingatkan, kata dia sebagian orang tatkala bersin, dia lanjutkan surat Al-Fatihah. Jadi Hashim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak perlu seperti ini karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain kita baca Al-Fatihah sampai selesai? Waladhdallin amin. Nanti ada yang tambah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi Al-Baqarah sampai selesai. Ya ini tidak benar. Oleh karenanya ritual-ritual tidak boleh kita tambah-tambahin. Ada seorang tanya kepada saya, Ustaz, apa hukumnya sholat birrul walidain? Dari mana sholat birrul walidain? Yang ada sholat duha, sholat taubat, iya, sholat hajat, sholat istikharah. Saya baru dengar sholat birrul walidain. Tidak ada sholat seperti itu. Anda ingin berbakti sama orang tua, sholat doain orang tua. Namun jangan namakan dengan sholat apa? Birrul walidain. Saya bilang kalau begini caranya, nanti ada orang bikin sholat poligami supaya mudah poligami. Ada orang bikin kreasi macam-macam. Ini tidak benar. Maka saya katakan untuk masalah ibadah supaya diterima oleh Allah, kita contohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain kita bikin kreasi-kreasi yang ada saja tidak bisa kita selesaikan? Ngapain kita bikin yang baru? Yang ada saja terlalu banyak. Kita saja kalau melaksanakan sholat sesuai contoh Nabi tidak akan mampu. Coba sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 10 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 12 rakaat. Siapa yang mau setiap hari bisa seperti itu? Sholat malam bisa sampai terserah berapa rakaat. Qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat mutlak, ya, silakan. Belum puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Daud, mau ngerjain aja kita nggak bakalan selesai. Ngapain kita bikin ritual-ritual yang baru? Maka maksud saya dalam masalah, kalau masalah dunia kita boleh spekulasi, masalah akhirat nggak usah spekulasi, yang jelas-jelas saja kita ambil. Mohon penjelasan tentang wajibnya berjilbab bagi wanita. Apakah memang hal ini ada dalilnya dan apakah budaya orang Arab saja? Yang benar jilbab itu bukan budaya Arab. Justru waktu Nabi pertama datang, orang-orang wanita Ansar tidak pakai jilbab. Justru pertama Nabi datang, orang-orang Arab belum pakai apa? Jilbab. Baru kemudian turun ayat mewajibkan apa? Jilbab. Ini menunjukkan justru tradisi dirubah jadi tidak jilbab, jadi apa? Jilbab. Jadi ini ijma ulama, seluruh ulama mengatakan jilbab itu wajib dengan seluruh model firqah Islam, seluruh firqah Islam, firqah apapun.
mau Ahlus Sunnah, bahkan Syiah juga mengatakan jilbab itu apa? Wajib. Kemudian datang seorang mengatakan jilbab tidak wajib, dari mana? Tidak seperti itu. Nyeleneh, tidak benar. Akhirnya sampai ada orang mau berjilbab, tak jadi. Saya tahu orang seperti itu. Ustaz saya melapor pada saya, Ustaz ada kemarin istri saya atau tante saya tadinya mau berjilbab gara-gara dengar fatwa tidak wajib jilbab, dia tidak jadi berjilbab. Ini fatwa yang mengerikan seperti ini, nyeleneh. Oleh karenanya jilbab itu hukumnya wajib dalam Al-Quran ada dan dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan kita tahu bahwasanya rambut wanita adalah aurat, maka tidak boleh dibuka kepalanya. Ya, kita harus berjilbab para wanita. Mohon petunjuk doa yang mustajab untuk orang tua dan anak kita. Doa yang mustajab ketika waktu sujud pada sholat fardu atau sholat sunnah. Ya, jadi sebagian salah mengatakan hendaknya Anda mendoakan kedua orang tua Anda. Ya, setiap sholat doakan. Dan alhamdulillah bebas, kita dua tempat yang kita boleh doa bebas dalam sholat. Tatkala sujud, tidak ada bedanya sholat sunnah maupun sholat wajib. Dan tatkala setelah tahiyat akhir, setelah kita berdoa salat tasyahud, mengingat Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu bebas. Boleh kita berdoa Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang orang tua kita yang sudah meninggal, yang tidak ada yang dia butuhkan dari kita kecuali amal saleh kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang laki-laki diangkat derajatnya di surga. Maka dia berkata, anna lihada. Kok saya bisa derajatnya tinggi padahal amal saya tidak sampai segini? Kata malaikat, bistighfari waladika laka, karena anakmu beristighfar selalu untuk kamu. Ya. Oleh karenanya kita sering mendoakan orang tua, mohon ampunan bagi orang tua kita. Jadi kalau kita sering mendoakan orang tua kita, insya Allah anak kita juga sering doain kita. Kita juga sering. Maka saya sering sampaikan, berusaha memiliki anak yang soleh. Anak yang soleh itu aset yang terbesar. Dan ini perlu perjuangan agar anak kita menjadi anak yang soleh. Perjuangan lahir batin, duit harus dikeluarkan, kemudian harus serius untuk menangani anak, mendoakan anak-anak. Karena kalau anak kita menjadi anak soleh, sebenarnya kita yang beruntung. Di dunia kita bahagia berarti anak kita soleh. Kalau kita sudah meninggal, yang doain kita juga anak-anak soleh kita. Kalau kita berharap doa dari saudara kandung, iya saudara kandung kita doain kita, namun tidak sebanyak anak soleh. Teman kita doain kita pun jarang. Teman kita mungkin kalau ingat kita dia doain Allah yarhamu, semoga Allah merahmati dia. Tapi yang senantiasa doain kita kalau kita sudah meninggal, anak apa? Soleh. Makanya rahsia Nabi mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. Kalau anak Adam telah meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Di antaranya waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Padahal orang lain mendoakan juga bermanfaat. Hanya saja anak soleh ini spesial karena dia akan senantiasa mendoakan apa? Orang tuanya. Kemudian pendapat ulama yang mengatakan seluruh amal anak soleh kita ngalir kepada kita. Kalau anak soleh kita sholat, anak soleh kita baca Quran, pahalanya ngalir juga sama kita. Kenapa? Karena kita yang ngajarin dia, kita yang masukkan dia di pondok, kita yang panggil guru ngaji. Seluruh amal soleh yang dilakukan anak sholat anak kita, semuanya ngalir kepada kita. Maka jangan pernah malas untuk didik anak-anak, ajak ke masjid, datangkan guru, baca Quran, ya, ingatkan tentang akhirat, ajari dia untuk jujur, karena seluruh amalan soleh dia lari kepada orang tua. Adapun kalau dia berbuat maksiat, untuk tidak lari kepada kita. Makanya Allah mengatakan, kullu mri'in bima kasaba rahin. Untuk masalah maksiat masing-masing tanggung jawab. Tapi kalau dia beramal soleh, lari kepada orang tuanya. Di antara doa agar anak kita soleh, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat, demikian juga anak-anakku untuk menegakkan apa? Salat. Anak kita jangan sampai tinggalkan salat 5 waktu. Nakal bagaimanapun, ingat salat tidak boleh ditinggal. Karena kalau dia nakal tapi dia 5 waktu jalan terus, ada pengingat. Dia sholat lagi, ingat lagi. Suatu saat dia akan lurus kembali. Ustaz, apakah jika seorang berkata saya ikhlas, berarti sebenarnya ia belum ikhlas? Tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia mengatakan saya ikhlas kok. Bisa jadi tulus benar bahwasanya memang dia apa? Ikhlas. Kita tidak boleh menuduh dia riya, enggak. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan, saya waktu berbicara tentang masalah riya, bukan tujuan saya kita tidak boleh menuduh orang. Orang itu urusan dia dengan apa? Allah. Maksudnya untuk kita sendiri.
Jangan sampai Anda melihat ada orang lagi berpose di depan Ka'bah kemudian foto, ini orang yang riak, belum tentu. Biar aja itu urusannya dengan Allah. Tapi kita jangan seperti itu. Tidak perlu kita berpose di depan apa? Ka'bah, apalagi tempel di ruang tamu. Buat apa, Mas? Kita khawatir kita riak, tapi kita tidak perlu menuduh orang lain. Dia melakukan ibadah, mau dia pamer, mau dia sebut-sebut, itu urusannya dengan Allah. Cuma kita hanya beri teguran buat kita dan juga buat orang. Tapi nuduh tidak boleh. Karena kalau kita menuduh, kita tahu isi hatinya. Sementara isi hati dia kita tidak pernah tahu. Ya. Jadi kita ini teguran untuk diri sendiri. Jadi kalau orang yang mengatakan saya ikhlas, apakah dia benar ikhlas? Kita tidak tahu Allah bisa jadi orang ikhlas, bisa jadi ria. Tapi kita harus doa, mungkin benar dia ikhlas. Saya bantu kamu, saya ikhlas. Saya tulus, saya tidak. Mudah-mudahan dia ikhlas betul. Mohon penjelasan doa agar terhindar dari syirik besar maupun kecil. Di antara doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Nanti mungkin Mbak Vivit share lewat apa? Lewat WA ya. Semoga dihafalkan ya oleh para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagus, tapi saya rasa sampai sini saja ya. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita bisa membahas lebih panjang lebar lagi, dan saya berterima kasih kepada tuan rumah dan juga kepada para hadirin berkhidmat yang berkesempatan untuk mendengar pengajian saya. Semoga ini menjadi amal soleh bagi saya dan juga para hadirin sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.